support terbesar bagi aku didapatkan dari keluarga dan juga teman-teman. Satu keluarga, ibu, ayah, Mbak Ana, Mas Abian, adik aku Adnan. Alhamdulillahnya kita sekarang udah dewasa, udah gede, udah remaja, udah tahu prioritasnya masing-masing, dan kita saling support untuk kegiatan apapun. Tentunya keluarga, karena contohnya ketika saya sedang dalam keadaan mengambil suatu keputusan, pasti ada keluarga yang mendukung entah itu keputusan yang telah saya ambil ataupun mendukung dan mendorong saya untuk mengambil suatu keputusan yang baik. Orang tua, Ibu, karena biasanya masa sulit itu kan kita sedih ya, kita sedih, kita down. Untuk beberapa situasi kita kepikiran untuk melakukan hal-hal negatif. Saya sendiri juga pernah kepikiran untuk melakukan hal negatif gitu. Tapi langsung kepikiran ibu. Terus ibu tuh kayak apa ya, kayak benteng yang besar, tinggi, tebel banget gitu. Jadi ya mental gitu, enggak deh, enggak jadi, enggak mau ibu kecewa gitu sih. Yang pertama saya pikirkan tentunya keluarga dan orang tua ya, yang paling utama, karena saya memikirkan bahwasannya saya di masa sulit ini untuk apa? Untuk menunjukkan kebaikan saya kepada orang tua, untuk menunjukkan proses kerja keras saya kepada orang tua, sehingga orang tua bisa dapat puas gitu dengan walaupun hasilnya tidak memuaskan, cuman puas gitu dengan proses yang telah saya jalani. tentunya sangat besar. Keluarga adalah tempat aku bersosialisasi pertama kali. Keluarga juga membentuk kepribadian aku yang sekarang. Bakat minat yang aku sekarang juga dikembangkan tidak lepas dari keluarga. Jadi sangat-sangat penting. Besar banget ya, karena dari dulu ibu sama ayah tuh bilang bahwa gagal suksesnya kita, jatuh bangunnya kita, sedih bahagianya kita, keluarga gak akan pernah pergi gitu. Ya, karena kan gini ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sekarang, kita semua punya temen, best friend, sahabat yang datang dan pergi gitu. Entah itu pergi karena tidak bisa menerima kita, dan datang karena perubahan lingkungan gitu. Tapi keluarga gak akan pernah pergi. Ya gak sih? Gitu sih. Makanya kenapa peran keluarga buat saya pribadi itu besar banget. Terus ibu pernah bilang juga bahwa bahagia bagi ibu sama ayah itu bukan kaya secara material, tapi kita semua saling ada di saat jatuh, sedih, gagalnya kita, lalu kita akan bahagia, senang, berhasil bersama-sama. Sangat besar sekali ya, karena tentunya dimanapun saya berada pasti selalu ada lindungan dari Allah dan juga doa dari keluarga dan orang tua. Menurut aku sih nggak bisa dibandingin, karena aku suka ayah sebagai ayah dan suka ibu sebagai ibu, dan menurut aku mereka adalah yang terbaik di perannya masing-masing. Ini padahal susah banget ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ibu. Mungkin karena kita sama-sama perempuan kali ya. Jadi kita terbuka satu sama lain. Ibu juga loyal banget. Ibu punya jiwa altruism gitu. Ibu tuh benar-benar berkorban untuk kita. Ibu nggak pernah lupa sama kita. Bukan berarti ayah pernah lupa. Cuman ini kan karena kita lagi ke ibu ya. Itu sih. Tapi aku suka dua-duanya. Karena semakin kesini kita semakin dewasa, kita bisa ngobrol sama ayah, sama ibu lebih nyambung. Terus kita juga mungkin lebih paham situasinya ya, kayak gimana sekarang. Jadi ibu sama ayah semuanya bagus. Gak bisa milih jujur. Mungkin ayah ya, karena ayah yang selalu ada di samping saya dari saya kecil. Aku ingin menjadi orang tua yang dekat dengan anak, memahami anak, dan juga mengembangkan potensi yang anak miliki. Aku ingin jadi orang tua yang membuat anak itu berpikir, oh aku pengen jadi seperti ibu suatu hari nanti. Gitu. Orang tua pendengar, ya, yang mendengarkan dulu sebelum memutuskan sesuatu sih. Terus mau tahu alasannya kenapa anaknya berbuat demikian, baru menyimpulkan apa yang harus dilakukan.
jadi orang tua pendengar? Saya ingin menjadi orang tua yang begitu dekat dengan anaknya, sehingga apabila anak saya gitu terjadi apa-apa, sedang mengalami hal yang masa sulit, saya sebagai orang tua dapat membantunya gitu, dekat dengan anak. Keluarga yang harmonis, sejahtera secara subjektif dan objektif, dan juga bisa jadi supporting system satu sama lain, dan bisa memenuhi fungsi-fungsi keluarga. Selain itu, yang tidak kalah penting, aku ingin punya keluarga yang memiliki pembagian peran gender. Jadi antara suami dan istri itu seperti mitra, kayak gitu. Ini pertanyaan tersusah. Oke. Maunya ya saya dan suami saya masa depan nanti kita kerja sama bareng sih. Kita satu frekuensikan diri kita, satukan visi kita, samakan misi kita, ya untuk menciptakan keluarga yang harmonis tentunya. Terus juga sebenarnya nggak jauh beda sih sama ibu sama ayah yang selalu suportif di saat jatuh bangun, sukses gagal, sedih bahagia, kita sharing lah. Dan pinginnya ya tidak ada yang dirahasiakan gitu dari pasangan satu sama lain. Ya jadi kita harus saling percaya gitu. Kan kalau misalnya kita udah saling percaya, entah itu bagaimana cara suami mencari nafkah, bagaimana cara saya mendidik anak nanti, insya Allah untuk anak-anak nantinya juga bakalan lancar, bakalan enak gitu. Saya ingin menjadi orang tua yang begitu dekat dengan anaknya, sehingga apabila anak saya gitu terjadi apa-apa, sedang mengalami hal yang masa sulit, saya sebagai orang tua dapat membantunya gitu, dekat dengan anak. Karena ada orang tua, ada keluarga, anggota keluarga di sisi-sisinya yang selalu melindungi, karena anggota keluarganya di sekelilingnya, di lingkungannya itu juga terasa aman. Apa ya? Yang jelas untuk saat ini aku sedang memperbaiki diriku sendiri dulu agar ketika berkeluarga I've been the best version of me. Aku sudah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, sehingga suami dan anak-anakku bisa aku jaga dengan baik dan bisa menghadapi masa-masa krisis keluarga dengan baik pula. Untuk diri saya sendiri, saya sedang hijrah. Karena kan kalau misalnya kita mau pasangan yang baik, berarti kita harus memperbaiki diri dulu ya. Gitu sih. Terus saya juga bersyukur berada di jurusan di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, karena ini ilmu emang benar-benar masa depan banget gitu untuk berkeluarga nanti. Ingin seperti apa? Karena kan anak penerus bangsa ya. Gitu sih. Jadi cara didik ke anak itu ya dari kita sekarang ini. Gitu sih. Jadi saya suka baca postingan-postingan parenting gitu di Instagram, nonton video stimulus yang harus diberikan ketika anak di usia segini gitu. Mental, ilmu itu sangat dipersiapkan, karena ilmu sangat dibutuhkan dari awal pernikahan sampai masa tua nanti. Itu juga ada ilmu-ilmunya gitu. Itu yang harus saya dapatkan, saya gunakan, tentunya saya amalkan. Aku selalu ingat ayah ibu aku selalu berpesan untuk rukun antar saudara, karena sejauh-jauhnya kamu pergi, pada akhirnya kamu akan kembali ke keluarga. Ibu pernah bilang bahwa bahwa suami nanti, pasangan kita nanti itu seneng ketika kita mengalah. Ya, karena itu kan meminimalisir pertikaian juga ya. Mungkin nanti ya kita harus menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi yang penting tidak berantem, tidak bertikai. Itu maksudnya kayak akhirnya tidak berada di situasi pertikaian, itu udah alhamdulillah gitu. Nantinya kalau misalnya udah tenang ya, suami bersedia mendengarkan, baru kita bisa bicarain. Pesan yang paling berharga adalah menjadi orang yang disiplin. Itu salah satu kunci yang selalu saya ingat dari orang tua saya, dari ayah saya. Dengan disiplin semuanya akan terlaksanakan dengan baik.
Contohnya, disiplin dengan waktu, barang-barang. Apabila kita disiplin mengenai waktu, barang-barang kita gunakan atau menyimpan dengan disiplin gitu ya, pasti kita ke depannya akan merasa lebih baik. Kalau menurut aku, karena aku punya kakak perempuan dan juga adik laki-laki, tumbuh bersama saudara kandung itu asik banget. Kita nggak pernah merasa kesepian karena selalu ada satu sama lain. Kalau untuk kakak, aku bisa minta dimasakin, bisa tuker-tukeran baju karena sama-sama perempuan. Terus bisa nitip pernak-pernik juga kalau misalnya kakak lagi jalan-jalan. Kalau ke adik, harus lebih aku yang mengayomi sih. Lalu sama adik juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih kayak anak laki-laki gitu. Jadi kita juga tahu, oh perkembangan anak laki-laki tuh kayak gini loh, yang mereka sukai itu seperti ini loh. Seru aja sih. Jadi Mbak Ana, Mas Abian itu kan 4 tahun, 5 tahun lebih dulu ketemu ibu sama ayah ya. Jadi mereka tahu tips-tipsnya biar gak dimarahin gitu. Terus juga kan kita semua beda karakter ya. Jadi untuk ngadepin ayah sama ibu kita bisa sharing gitu tuh. Terus kan kita apa yang udah dilalui oleh Mas Abian dan Mbak Ana pasti bakal dilalui oleh saya. Begitu pula yang dilalui oleh Mbak Ana, Mas Abian saya akan dilalui oleh Adnan. Jadi ya kita nggak mau hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang menyedihkan, yang bikin penyesalan itu dirasain juga oleh adik gitu. Ya itulah, kita ngerasa adik itu tanggung jawab kita dan kakak berhak untuk mengontrol kita. Lagian kan kita udah gede ya, udah sama-sama remaja, udah dewasa, bisa lah ngelobi-lobi dikit dengan sudut pandang kan mereka juga pernah ngerasain ini gitu. Itu sih funnya tumbuh dan kembang bareng sama saudara kandung. Kita bisa saling cerita, kita bisa bermain sepuasnya gitu, dalam artian tidak ada rasa canggung ya. Seandainya ada mempunyai salah satu anggota keluarga yang tidak kandung, pasti merasa ada kurang nyaman, kurang leluasa gitu dalam hal apapun.